Cek udah, cek udah, cek udah. Gue juga udah. Kena prank lu kan semua kan. Lu jangan ngomong kotor lu. Masuk lu di sini nih suara lu. Iya udah mulai nih konten. Nanti yang nama-nama lu tititin aja ya. Baru mulai berapa detik aja udah ada nama yang disensor. Oke, itu yang mana gue lagi mencoba itu namanya bagian dari retorika. Kali ini gue akan membahas soal retorika dalam politik, ya, yang mana lu bilang retorika itu berkata-kata indah, berpidato. Sebenarnya retorika itu jauh lebih daripada itu. Dan kali ini gue akan membahas retorika dan kasusnya itu soal Pak Anies Baswedan dan juga Presiden Jokowi. Oke, ini yang seringkali orang berbicara masalah retorika, retoris loh gitu. Dan retorika itu dianggap sebagai sebuah hal yang buruk. Banyak seringkali kita beranggapan bahwa retorika itu adalah hal yang buruk, hal yang tidak masuk akal, hal yang harus dihindari. Ya, di politik itu orang butuh hasil kerja yang konkret, ya. Jadi orang mempertentangkan sesuatu yang konkret dengan yang retoris. Seakan-akan retorika dianggap sebagai sebuah ilmu kata-kata semata gitu. Jadi retorika itu dianggap sebagai keterampilan olah kata semata gitu. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan gitu ya, kita bahas dan diskusikan bahwa retorika itu menurut gua lebih dari kata-kata. Karena apa? Karena dalam penggunaannya retorika itu bertujuan untuk membuat orang bisa menyampaikan kepentingannya. Retorika itu digunakan untuk menggerakkan orang lain, untuk membuat orang lain percaya gitu. Misalnya kopiko gantinya ngopi gitu misalnya. Ya kan lu nggak bisa menggantikan ngopi dengan makan permen, ya jelas beda. Permen itu dihisap, bukan seruput gitu, walaupun sama-sama menyedot dua-duanya. Kopi kan seruput kan, gitu kan, permen ya gitu kan. Tapi dua-duanya itu dua hal yang berbeda gitu ya. Dan itu lu nggak bisa gantikan minum ya, menseruput kopi dengan minum permen. Secara logika itu nggak bisa lu gantikan. Tapi ya lepas dari logika, dalam hal retorik untuk membuat permen itu dibeli oleh penikmat kopi yang menjadi sasaran utama penjualannya gitu, itu menjadi sebuah kalimat yang bisa menggerakkan orang untuk mencari alternatif selain ngopi yang memakan waktu dan yang membuat repot gitu. Nah, itu fungsi retorika itu kira-kira untuk menggerakkan orang, bukan sekedar kata-kata tapi jauh lebih dari itu, yaitu untuk membangun kesadaran mental yang membuat orang kemudian bergerak, kemudian orang melakukan sesuatu, kemudian orang mencapai tujuan bersama gitu, atau mencapai tujuan si pembicara gitu ya. Orang yang menyampaikan retorika dan menjadikan tujuannya pribadi adalah menjadi tujuan banyak orang gitu. Ya misalnya Bung Karno gitu yang sangat terkenal dengan pidatonya yang banyak menggunakan retorika yang sangat sophisticated gitu. Misalnya gue sering banget contohkan gitu, Bung Karno bilang kemarin, gue impersonate aja ya. Kemarin aku baru kembali dari luar negeri.
Lalu Gandhi bertanya, "What is your nationality?" Lalu ku jawab, "My nationality is humanity." Nama Indonesia begitu tinggi, bak mercusuar terutama di kalangan emergent forces. Karena apa? Karena menawarkan konsepsi gitu. Ya kan? Itu retorikanya Bung Karno bahwa kita bangsa yang besar, ya memang kita nggak punya apa-apa. Logisnya kan ketika itu baru merdeka. Ya negara-negara lain punya pesawat tempur, negara-negara lain punya gedung-gedung tinggi, negara-negara lain bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sensasional gitu misalnya. Indonesia tuh punya konsepsi gitu. Nah, apakah Bung Karno salah? Enggak salah. Ya kan? Tetapi secara logika, apakah negara lain tidak punya konsepsi? Negara lain punya konsepsi juga gitu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu membuat orang tergerak bahwa sebuah negara yang besar itu negara yang menawarkan pemikiran gitu. Apakah cukup pemikiran? Ya tidak cukup tentunya. Dari pemikiran inilah orang diapresiasi gitu. Yang ingin disampaikan Bung Karno gitu. Walaupun kita pada faktanya pemikiran aja nggak cukup, makanya dengan pemikiran kita bangun teknologi, kita bangun ekonomi kita dan lain-lain gitu. Nah itu retorika. Tujuan Bung Karno adalah membuat publik percaya bahwa Indonesia memiliki ciri-ciri negara yang besar gitu. Meskipun kita tidak punya apa-apa pada faktanya, logikanya kayak gitu. Nah, dalam kasus ini gue mau ngebahas soal retorikanya Bung Karno. Tentunya ketika berpidato orang kerap menggunakan istilah-istilah yang retoris. Karena memang itu seninya dalam berpidato. The art of speech itu memang mengantarkan orang kepada satu the theater of mind gitu ya. Membuat orang membayangkan, mampu merangsang orang berimajinasi sehingga retorika itu sangat dibutuhkan. Metafor-metafor sangat dibutuhkan agar mempermudah orang untuk merangsang orang dalam berimajinasi. Namun di praktek politik lain, apakah retorika itu tidak digunakan? Apakah retorika tidak terpakai gitu? Jadi retorika itu sesuatu yang tujuannya menggerakkan, tujuannya itu bukan memberikan penjelasan logis. Nah gitu. Kira-kira itu yang penting dulu basicnya sebelum kita masuk ke tema yang mau gua bahas. Bahwa retorika definisinya di sini gua mau menyampaikan bahwa sekumpulan narasi yang membuat orang bergerak untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, bukan sebuah penjelasan untuk orang bisa menerima itu secara logis gitu. Nah ini dua hal yang berbeda. Kalau logika ya orang yang berpikir saintifik gitu, tujuan berpikir saintifik adalah memberikan penjelasan yang masuk akal, memberikan penjelasan yang logis. Tapi berpikir retorik gitu, itu adalah berpikir menyampaikan gagasan untuk membawa kita kepada sebuah kepentingan bersama atau kepentingan tertentu gitu. Nah, gue mau menjelaskan soal Pak Jokowi dan Pak Anies. Jadi Pak Jokowi ini sebagai presiden punya profil yang sangat sederhana. Ya, memang jualannya itu merakyat. Dia satu di antara kita yang ada di sana. Berkali-kali gue sampaikan itu bahwa jualannya adalah sebagai sosok yang humanis, yang merakyat, pendekatannya yang persuasif ya, yang dialogis gitu. Jadi dia adalah seorang tokoh yang mempersonifikasi dirinya sebagai simbol dari politik kerakyatan gitu. Nah ini yang membuat Pak Jokowi harus selalu menyampaikan retorika bahwa dia tidak punya strategi, dia tidak pernah berpikir copras capres gitu ya. Nah nanti gue bahas perubahannya. Ya, jadi itu yang membuat Pak Jokowi itu tidak berpikir soal nggak mikir soal strategi politik gitu.
Itu yang membuat Pak Jokowi lekat dengan image kerakyatannya, retorikanya itu. Apakah secara logis Pak Jokowi tidak memikirkan politik? Tentu saja tidak, gitu. Gua sangat yakin gitu. Gak mungkin politisi tidak memikirkan bahwa langkah-langkah politik, karir politik, rencana-rencana politik, gak mungkin. Tetapi dalam hal retorika, dia menggerakkan orang, meyakinkan orang dengan cara bahwa dia tidak punya strategi. Dia tidak punya gagasan besar. Dia ingin menyampaikan, ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang konkret, real di masyarakat gitu. Pesan-pesannya kayak gitu, mindahin pasar gitu misalnya. Dia nggak ngomong soal gagasan, soal demokrasi, soal apalagi yang besar-besar, human rights gitu kan. Pak Jokowi sangat jarang, kalaupun ngomong sangat jarang bicara isu-isu besar seperti itu gitu. Nah, justru image-nya itu membuat Pak Jokowi mengeluarkan retorika-retorika bahwa dia orang biasa, dia bagian dari kita gitu. Tapi di sisi yang lain, retorika yang lain dari orang-orang yang tidak ingin Pak Jokowi menjadi pengisi karir politiknya naik gitu ya. Baik itu lawan politiknya yang terlihat di publik atau lawan politiknya di internal partai atau di internal lingkungannya gitu. Itu juga ada retorikanya. Pak Jokowi nggak bisa mikir gitu. Itu sering banget kita lihat, baik itu lawan politiknya di publik maupun di internal bicara, ini presiden nggak bisa berpikir gitu misalnya. Itu anti retorikanya terhadap Pak Jokowi gitu, antitesanya. Tapi kan pertanyaannya, apa iya Pak Jokowi nggak bisa mikir? Udah jadi presiden, menang pilkada 2 kali di Solo, di Pilgub menang, di Pilpres menang 2 kali, bisa ngumpulin 80% partai menjadi pendukungnya tanpa menjadi ketua partai. Apakah capaian-capaian ini bisa dicapai tanpa menggunakan pemikiran dan perhitungan strategik politik yang besar gitu? Tentunya sangat tidak mungkin gitu. Karena menurut gua ya karena Pak Jokowi ini elit lokal yang kemudian masuk ke percaturan nasional, orang-orang yang lama di percaturan nasional ini pasti akan menggunakan retorika lain gitu untuk mengcounter narasinya sederhana Pak Jokowi ini ya, bahwa jangan dukung Pak Jokowi karena ini levelan wali kota gitu. Dia nggak punya big picture gitu. Itu pasti lu sering dengar tuh counter argumen kayak begitu. Nah ini bagian dari retorika. Apakah Pak Jokowi nggak berpikir soal strategi politik, soal power sharing? Gua rasa sih nggak mungkin. Orang politisi di DPR aja bisa berpikir soal power sharing, apalagi orang udah menang 2 kali jadi wali kota, menang jadi gubernur, menang jadi presiden 2 kali, bisa gaet partai-partai ke pendukungnya. Ini sangat tidak mungkin Pak Jokowi tidak memiliki sebuah rencana-rencana politik yang sophisticated. Apalagi sekarang muncul isu 3 periode gitu, misalnya endorse. Ini Pak Jokowi makin kuat gitu ya. Nah, tapi di Perindo kemarin itu agak di luar playbooknya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi mulai memperlihatkan bahwa dalam retorikanya sekarang jatahnya Pak Prabowo. Ya memang dalam logika ya itu nggak masuk akal karena yang menentukan jatahnya Pak Prabowo kan pemilih, rakyat, partai lain gitu. Pak Jokowi bukan bagian dari pengambil kebijakan politik di situ. Tapi retorika itu di luar playbooknya dan menunjukkan bahwa Pak Jokowi yang sekarang adalah Pak Jokowi yang merupakan big man gitu, orang kuat gitu, seorang kingmaker. Nah retorikanya mulai berubah gitu. Jadi orang yang berada di sekitar Pak Jokowi dan orang yang menjadi counter kelompok challengernya Pak Jokowi itu akan menggunakan narasi Pak Jokowi nggak bisa mikir karena tadi itu retorika yang digunakan adalah retorika sederhana dan
orang yang sederhana, orang yang tidak punya strategi, dan kemudian dia orang daerah yang membangun karirnya dari lokal. Sementara orang-orang yang di politik nasional itu merasa, loh kok ada orang di luar perhitungan kita nih gitu kan. Jadi dipakailah level wali kota gitu misalnya. Itu retorika. Yang kayak begitu tuh retorika. Bukan hanya di podium pidato gitu. Nah, di sisi yang lain ada sosok namanya Anies Rashid Baswedan. Ini sosok yang kuat juga menurut gua, punya retorika pidato yang bagus gitu. Ini orang yang retorika pidatonya saking bagusnya gitu, orang menganggap dia cuma bisa pidato gitu. Padahal kan Pak Anies pasti bisa bikin kopi dong. Bisa ngurus ayam juga kemarin. Bukan hanya bisa pidato gitu. Nah, tapi karena retorikanya yang bagus, sophisticated, dia itu seorang PhD di ilmu politik dari Northern Illinois University, juga dosen, rektor bahkan. Dia punya retorika yang sangat canggih. Anies ini dosen gitu kata orang-orang. Nah, retorikanya saking canggihnya, orang mengcounter retorikanya Pak Anies dengan mengatakan bahwa Pak Anies nggak bisa kerja. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan, apa iya Pak Anies gak bisa kerja gitu. Nah, ini ada lagi pertarungan lagi, member challenger lagi. Itu misalnya di orang sekitarnya Pak Jokowi. Kalau kita lihat dulu di 2014, Pak Anies ini sering banget dibawa Pak Jokowi kemana-mana. Bahkan gua waktu ketemu Pak Anies pernah cerita sama gua, kalau dulu di mobil kampanyenya Pak Jokowi 2014, mereka itu sering bertiga. Ada tentunya ada supir sama ajudan satu ya depan. Terus Pak Anies dan Pak Jokowi di baris kedua. Di baris terakhir itu Bu Iriana duduk dengan tumpukan baju-baju kaos, kata Pak Anies waktu itu cerita sama gua. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi dan Pak Anies itu dekat. Dan ketika Pak Jokowi jadi presiden, tentunya kedekatannya Pak Anies yang merupakan seorang dengan reputasi yang sangat besar ini, itu dieksploitasi juga oleh orang-orang sekitarnya Pak Jokowi yang kita nggak tahu siapa. Pak Anies ini nggak bisa kerja Pak, gitu kan. Kan presiden kan nggak bisa ngecek semua aja kan, pasti nerima laporan orang. Anies nggak bisa kerja, Anies nggak bisa kerja gitu, Anies nggak ngerti kerja. Nah, Pak Anies itu padahal pernah jadi 2 tahun jadi menteri, ya. Kalau 2 tahun jadi menteri nggak mungkin nggak bisa kerja. Ini di sini di Vio sama Kevin aja nih, ya. Lu udah berapa tahun, Fir? Udah berapa lama? 18. Lu berapa, Div? Nah, udah mau setahun. Lu merasa nggak? Ini tanpa intimidasi nih ya. Halo, lo sini berdua nih, sini berdua. Sini, Div. Di Vio. Sini lo. Nih biar agak interaktif konten gua. Lu merasa nggak sih 1 tahun lu kerja di sini ada peningkatan dalam skill kerja lu? Oh ya jelas. Jelas kan? Ah ya udah itu aja. Ya, kenapa lu? Gitu maksud gua. Nggak mungkin orang udah 2 tahun kerja jadi menteri di birokrasi itu nggak ngerti bagaimana bekerja menjadi pejabat publik gitu. Jadi retorika itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Pak Anies tidak leluasa berada di lingkar Jokowi gitu. Jadi narasi retorika itu dimainkan. Sebagaimana Pak Jokowi tadi ketika mau masuk panggung nasional, retorika bahwa dia orang daerah, cuma level wali kota, nggak bisa mikir, itu juga dimainkan gitu. Nah, semua narasi-narasi di dalam politik tujuannya bukan eksplanasi ilmiah, yang mana itu logis gitu. Untuk memberikan penjelasan yang masuk akal dan logis. Enggak, tujuannya bukan membuat logika lu semakin pinter, enggak. Tapi tujuannya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu, yang mana kepentingan-kepentingan itu adalah bagian dari kepentingan
lu sendiri gitu. Ya kan, misalnya wakilnya Anies nggak bisa kerja itu misalnya. Tujuannya biar apa? Biar Anies nggak semakin dekat dengan lingkarannya Jokowi gitu. Itu artinya ada narasi kayak begitu di kalangannya Jokowers gitu. Itu membuktikan sedekat itu dulu tuh Mas Anies dengan Pak Jokowi gitu. Karena muncul narasi itu. Saking dekatnya banyak di gerpol istilah gua. Akhirnya di reshuffle gitu. Ya ini internal competition gitu. Dan ya memang dalam internal competition memang endingnya bisa macam-macam gitu. Kita nggak bisa kontrol, tergantung dari keputusan yang diambil. Dan Pak Jokowi memutuskan untuk tidak mempertahankan Mas Anies duduk di kursi menteri ketika itu, dan akhirnya masuk Pak Prabowo dan kemudian jadi gubernur dan sekarang dideklarasikan jadi bakal calon presiden oleh Partai Nasdem gitu. Nah, begitulah retorika itu bekerja. Misalnya tadi juga Pak Jokowi kan menjadi presiden, pasti orang-orang sekitarnya Bu Mega gitu ya. Gue rasa ada yang berpikir, wah ngapain dukung orang ini? Ini kan cuma level wali kota, nggak akan mampu dia jadi presiden, dia nggak akan bisa berpikir gitu, dia nggak bisa mikir, nggak cukup gitu untuk duduk di elit nasional gitu misalnya. Agar apa? Agar tidak ada penambahan elit nasional yang membuat kompetisi menjadi semakin keras gitu. Kompetisi semakin kuat dan kencang gitu. Nah, itulah fungsi-fungsi retorika gitu ya. Banyak retorika-retorika yang sedang berkembang sekarang. Misalnya kayak Pak Prabowo gitu. Ini muncul lagi di kalangan elit, udahlah Pak Prabowo ini udah berkali-kali coba, kasihan gitu. Kan nggak peduli kasihan atau enggak, yang penting kan mendukung Pak Prabowo jadi presiden gitu misalnya. Bagi pendukung-pendukung ini kan nggak peduli tuh apapun alasannya, yang penting lu dukung kan gitu poinnya. Yang penting kepentingan gua tercapai. Lagi-lagi retorika itu bukan eksplanasi yang logis gitu. Misalnya satu lagi gue contohin nih, Ganjar misalnya, Mas Ganjar. Ya kan, Pak Jokowi ketemu sama lembaga survei, terus orang-orang sekitarnya ketemu lembaga survei, yang paling tinggi surveinya ya Mas Ganjar. Yang paling tinggi surveinya ya Mas Ganjar. Ah, kalau Anies maju di situ ya berarti cuma bisa melawan Mas Ganjar gitu. Nah, kan feeding ini yang masuk gitu. Padahal kan logikanya apakah cuma Mas Ganjar yang bisa ngelawan Mas Anies? Ya enggak juga, bisa aja dua-duanya nggak dimajuin gitu kan. Gimana caranya biar dua-duanya nggak maju? Bisa aja kan. Nah, itu masih terbuka kemungkinannya kan. Nah, jadi narasi-narasi itu yang dimainkan dan orang bergerak mengikuti berbagai macam retorika itu di dalam politik. Orang bergerak bukan mengikuti penjelasan eksplanasi yang ilmiah, tapi majority dari keputusan-keputusan politik itu banyak diambil berdasarkan dengan berbagai macam retorika-retorika yang berkembang di circle-circle orang-orang berkuasa. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.